Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Ya ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Dengan baju tahanan, tersangka 3 korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini. Don Rito sudah ditahan oleh polisi usai penggeledahan yang dilakukan di kafe dan money changer miliknya di kawasan Jakarta Selatan. Kuasa hukum Don Rito menyebut sudah mendampingi pemeriksaan Don Rito sejak ia ditahan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Hari malam Sabtu kami dihubungi oleh pihak penyidik supaya hadir di Polda Krimsus hari Sabtu jam 10 untuk melakukan pendampingan Pak Idon pada saat diperiksa oleh penyidik. Itulah kami datang, kemudian kami masuk di ruang penyidik. Itulah pertama kali kami baru bisa ketemu dengan Pak Idon. Kuasa hukum Handika Hanggo Wongso mengakui uang yang disita polisi di Cafe The Clan dan money changer Cipete milik tersangka Don Rito dengan seorang pengusaha untuk membangun kawasan pelabuhan di Kalimantan Timur. Namun, ia tak mau menjelaskan secara rinci siapa pemilik uang tersebut. Itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sementara mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan, walaupun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor Polri terkait dugaan kasus korupsi Asabri. Setelah penyidikan kasus korupsi ini diserahkan ke Kejagung, Febri juga belum ditahan karena dinilai kooperatif. Enggak. Kita yakin. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Mantan jaksa yang juga mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyebut untuk memeriksa aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik bisa melibatkan PPATK untuk mengetahui transaksi mencurigakan dalam kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita mencari tahu aliran dana itu dari mana sumbernya, kemana siapa pernah terjadi transaksi menyangkut nama-nama yang disebut di dalam berkasnya Pak Polisi yang sudah dikirim pada kejaksaan. Kemudian lagi kita lihat lagi bahwa dari rekeningnya masing-masing pihak itu akan kelihatan, Mas Tifa, pernah transaksi kemana saja, siapa saja terlibat. Nah ini sebenarnya tidak sulit bagi PPATK kalau mereka segera bergerak. Hari ini tersangka dugaan 3 kasus korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung beserta seluruh barang buktinya. Apakah Don Rito bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi yang juga menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka? Tim Liputan Kompas TV. Tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU, Don Rito diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung hari ini. Kejagung menyebut proses ini sebagai bentuk transparansi. Saat ditanya terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang belum ditahan padahal sudah berstatus tersangka, Kejagung menyebut ex-Jampitsus itu baru dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Makanya kami transparan, kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, sudah cukup ya, yuk.
Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Hari ini satu tersangka, Don Rito, sudah diserahkan dari tahan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lainnya, yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah, baru dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan. Lalu apakah Don Rito berani mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apakah penyidikan ini bisa mengusut pemilik uang dan emas yang ditemukan termasuk di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Profesor Hemawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Halo, kok saya nggak ada suaranya? Suara saya terdengarkah, Bu Yenti, Prof. Kiki? Belum ada suaranya. Bu Yenti, Prof. Kiki. Kita akan coba sambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan para narasumber yang bergabung saat ini. Ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya. Suara Tifal terdengarkan untuk saat ini, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Tapi beritanya dari tadi nggak bisa saya ikuti, nggak ada suaranya. Oke, nanti saya bantu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Prof. Kiki, begini, ada kan satu tersangka Don Rito sudah ditahan. Sekarang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi satu tersangka lain, ex-Jampitsus ini belum kunjung ditahan, bahkan baru dikasih surat panggilan pemeriksaannya hari ini. Anda melihat ada perlakuan berbeda untuk penanganan kasus untuk kedua tersangka ini? Iya, jelas berbeda. Mestinya kan dipanggil semuanya. Kalau nggak dipanggil ya nggak dipanggil semuanya. Lalu pertimbangannya apa kalau nggak dipanggil? Kalau dipanggil ya harus semua gitu kan. Kalau alasannya tadi dari jaksa bilangnya itu ada pertimbangan dari penyidik. Anda menangkap ada pertimbangan yang jelas nggak kalau kemudian Febri belum kunjung ditahan? Nggak begini, kalau soal teknis, pertimbangan teknis, biasanya ada dua cara. Kalau ditahan dulu dia mau ngomong banyak tentang jaringannya, atau sebaliknya, nanti dia diam, jaringannya nggak kebuka. Atau kalau dibiarin, belum ditahan, kan dia kontak teman-temannya, kontak minta tolong ke sini, minta tolong ke sana. Jadi jaringannya kebuka seperti itu. Nah, saya tidak tahu pertimbangan penyidik yang mana nih, yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Kalau menurut Anda, Bu Yenti, apakah ini akan berpengaruh juga pengusutan kasus, lebih-lebih soal pencucian uang di sini? Oh ya, sangat ya. Tadi Prof. Kiki sudah menyampaikan ini ada tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Karena masyarakat sudah resah ini apa-apaan. Ada perbedaan-perbedaan sedang melindungi siapa. Dan mungkin Prof. Kiki ya, kita sama-sama. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor. Sedang memberantas korupsi, bukan melindungi, apalagi soliditas antar lembaga-lembaga ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Ini jadi sesuatu yang tidak baik. Peraturan kan ada, peraturan tadi Prof. Kiki sudah menyebutkan pertimbangannya apa, pertimbangan nggak ditahan dan ditahan itu kan ada. Dikhawatirkan itu tadi menyampaikan teman-temannya menghilangkan bukti, sama yang dikhawatirkan terhadap DR, malah mungkin lebih berat ini ya. Jadi tolonglah kalau peraturan-peraturan tertulis itu sering tidak dipatuhi, bahkan tidak diperlakukan dengan tegas dan penuh integritas. Ya, aturan tertulis itu hanya sebagai teks mati aja yang tidak ada gunanya untuk masyarakat, untuk tujuan kita bernegara dengan baik, anti korupsi. Bahkan ini bertentangan dengan semangatnya Presiden Prabowo yang setiap pertemuan mengatakan pemberantasan korupsi adalah kita perangi, pemberantasan korupsi segala-galanya untuk kita. Nah, ini gimana? Meskipun sudah ada satu pihak swasta yang ditahan, Bu.
Iya, tadi kan ya ada ditahan, ada enggak. Makanya tuh pilah-pilah kan Pak Kiki tadi mengatakan ini pilah-pilah apa dan yang paling penting kalau negara ini mau jujur gitu ya, justru yang punya jabatan, yang punya relasi banyak ini yang harusnya duluan. Apakah bisa menjawab bahwa pihak swasta dan DR dan sebagainya itu yang sudah ditahan atau sudah sudah ada tindakan-tindakan upaya paksa yang lebih dibandingkan dengan yang belum ini, apakah memang yang belum ini sangat tidak mengkhawatirkan? Nah itu penting, mungkin Prof Kiki yang jawab itu nanti. Nah, oke. Termasuk juga ini Prof Kiki yang juga saya cermati pernyataan Kapus Penkum yang bilang bahwa Febri tidak ditahan karena dia kooperatif. Sejauh mana Anda mencermati pernyataan itu? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV, saudara. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Semua udah siap. Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya? Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa. Mau Dalmi? Pol. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion, cepat diserap, tubuh terhidrasi, cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Ramen, yes! Wah, garmi sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus, diseruput, gak putus. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Double Agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Piala Dunia FIFA 2026 kini hadir lebih dekat di Maxstream TV. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di My Telkomsel. Maksimalkan nonton bersama, karena sekarang bolanya ada di kamu. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.